Suntik TT adalah suntikan yang dilakukan dengan memberikan vaksin TT. Vaksin TT tersebut berisi toksin kuman tetanus yang telah dilemahkan dan dimurnikan. Imunisasi TT dilakukan agar pasien memiliki kekebalan terhadap penyakit tetanus. Apakah suntik TT sebelum menikah harus selalu dilakukan? Jawabannya, imunisasi tetanus toksoid adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menekan angka kejadian penyakit tetanus pada ibu bersalin. Manfaat suntik TT tidak hanya untuk ibu melahirkan, melainkan juga untuk bayi yang dilahirkannya. Berikut adalah beberapa manfaat suntik TT bagi ibu dan bayinya. 1. Menghindari infeksi kuman tetanus pada vagina. Kedua, mencegah ibu terkena tetanus. Yang ketiga, melindungi bayi baru lahir dari tetanus. Beberapa pemeriksaan kehamilan sejak dini dengan rangkaian tes-tes tertentu yang dapat membantu mendeteksi adanya kelainan genetik pada janin. Screening genetik biasanya didahului dengan pemeriksaan awal yang dapat dilakukan di usia kehamilan 10-20 minggu. Ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan USG, tes darah, atau kombinasi keduanya. Pemeriksaan dengan USG dapat mendeteksi adanya kelainan fisik seperti spina bifida, sedangkan tes darah dapat membantu menekan risiko kelainan bawaan seperti anemia sel sabit. Kombinasi kedua tes tersebut dapat membantu menemukan adanya risiko kelainan kromosom seperti Down syndrome. Setelah pemeriksaan awal, terdapat beberapa alternatif tes diagnosis untuk memastikan apakah bayi ibu berpotensi mengalami kelainan tertentu. Meski begitu, menurut tidak semua ibu hamil membutuhkan screening genetik. Misalnya, screening genetik bukanlah tes berbiaya murah, proses pun cukup rumit. Itu sebabnya dokter hanya merekomendasikan screening genetik kepada ibu yang benar-benar memerlukan. Salah satu nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh adalah asam folat. Nutrisi vitamin B kompleks larut dalam air ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Fungsi asam folat bagi tubuh, proses pembentukan sel tubuh, mencegah anemia, menghindari risiko bayi lahir cacat. Asam folat berperan untuk memproduksi, membentuk, dan memperbaiki DNA dimanapun pembentukan DNA dimulai di saraf pusat sejak janin tumbuh dalam kandungan. Maka dari itu, mengonsumsi asam folat sangat baik untuk menghindari kecacatan pada saraf atau otak janin. Penyakit yang membahayakan janin atau bayi seperti anencephalia atau spina bifida pun dapat dihindari dengan konsumsi asam folat yang cukup. Mengonsumsi makanan yang sehat. Dalam merencanakan kehamilan, salah satu hal yang harus menjadi perhatian adalah nutrisi sebelum hamil. Sebaiknya, perbaiki pola makan saat sedang merencanakan kehamilan. Cobalah untuk memulai dengan mengonsumsi makanan sehat dan seimbang. Hal ini demi memenuhi kebutuhan gizi selama merencanakan kehamilan. Tidak hanya itu, dengan menerapkan pola makan sehat, juga akan membantu kehamilan untuk lebih mudah dijalani karena telah terbiasa untuk makan makanan sehat dan melakukan pola hidup sehat untuk ibu hamil untuk memulainya. Anda bisa menambahkan sayur dan buah-buahan segar dalam menu makanan Anda sehari-hari selama merencanakan kehamilan. Dengan begitu, Anda akan lebih mudah menerapkan pola makan dengan gizi seimbang. Selain itu, nutrisi yang harus Anda penuhi lainnya saat merencanakan kehamilan termasuk karbohidrat, protein, lemak, dan serat yang cukup. Berhenti melakukan kebiasaan tidak sehat seperti meminum minuman alkohol dan merokok. Dampaknya bisa menyebabkan kematian mendadak pada bayi. Jika sering dilakukan saat hamil muda, kemungkinan kematian ini lebih tinggi dibanding ibu hamil yang mengonsumsinya setelah lewat trimester pertama. Yang kedua, sindrom kematian bayi mendadak terjadi pada bayi berusia kurang dari 1 tahun. Bayi ini bisa meninggal secara mendadak tanpa gejala sebelumnya. Yang ketiga, kemungkinan lebih tinggi jika ibu terus mengonsumsi selama hamil
Ibu hamil melanjutkan minum dan alkohol setelah lewat trimester pertama memiliki risiko 12 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang sudah berhenti. Batasi asupan kafein setiap harinya. Dampaknya, meminum terlalu banyak kopi yang mengandung kafein dapat menimbulkan gejala kecemasan, kecanduan, insomnia, atau susah tidur, jantung berdetak kencang, gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, sering pipis, migrain atau tremor. Selain itu, kafein di dalam kopi dapat menembus plasenta ibu hamil dan bisa berdampak pada janin yang dikandung. Beberapa resiko minum kopi pada ibu hamil dan janin diantaranya adalah ibu hamil mengalami refleks asam lambung, anemia, keguguran, bayi lahir dengan berat badan yang rendah, capai berat badan normal. Kelebihan berat badan atau obesitas sebelum hamil dapat meningkatkan resiko mengalami komplikasi saat hamil, seperti tekanan darah tinggi dan diabetes gestasional saat hamil. Tidak hanya kelebihan berat badan, kekurangan berat badan pun dapat menjadi masalah ketika sedang merencanakan kehamilan. Akan mempunyai siklus menstruasi yang tidak teratur, memiliki kekurangan berat badan sehingga akan sulit bagi Anda untuk hamil. Sebaiknya ubah pola hidup Anda sebelum mencoba untuk hamil dengan menerapkan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi seimbang, dan melakukan olahraga teratur guna mencapai berat badan normal. Cara menghitung BMI. Berat badan dalam kilogram per tinggi badan dalam meter kali tinggi badan dalam meter. Olahraga yang teratur dan olahraga apa saja yang diperbolehkan. Yang pertama, berjalan kaki. Berjalan kaki di sekitar rumah pada pagi dan sore hari. Berenang. Durasi berenang juga sebaiknya diperhatikan. Bagi perempuan hamil yang baru mulai berenang, lakukan 30 menit setiap minggu. Yoga disarankan sebagai salah satu olahraga yang aman untuk ibu hamil. Senam hamil menjadi jenis olahraga yang aman untuk ibu hamil. Senam ini dapat pula meningkatkan stamina, kekuatan, dan kelunturan tubuh serta memperkuat otot dasar panggul. Cek kesehatan mulut ke dokter gigi secara rutin. Anda juga harus menjaga kesehatan mulut Anda ketika mempersiapkan kehamilan. Perubahan hormon selama kehamilan dapat membuat Anda lebih rentan terhadap penyakit gusi. Peningkatan hormon progesteron dan estrogen saat kehamilan dapat menyebabkan perbedaan reaksi gusi terhadap bakteri dalam plak, sehingga dapat menimbulkan bengkak, kemerahan, dan nyeri saat menggosok gigi. Wanita yang menjaga kesehatan mulut dapat menurunkan resiko mereka untuk mengalami hal ini. Sebagai salah satu gangguan psikologis, stres tidak bisa dianggap remeh. Jika tidak segera diatasi, maka akan berpotensi menimbulkan akibat yang semakin buruk, seperti depresi, bahkan bisa saja berakhir bunuh diri. Tidak perlu khawatir. Ini adalah cara yang ampuh untuk menghilangkannya. Hirup udara segar, banyak minum air putih, mediasi, olahraga, istirahat yang cukup, hindari makanan berkarbohidrat tinggi.